Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Makfira dari kelas Pendidikan Biologi A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi enzim. Materi pertama yaitu kelompok enzim. Enzim digolongkan menjadi 6 kelompok. 1. Oksidoreduktase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi redoks biologis. Contoh, berairan oksidase, reduktase, dan dehidrogenase. Seperti sulfit oksidase, nitrat reduktase, alkohol dehidrogenase. 2. Transferase adalah enzim yang memindahkan gugus fungsi suatu substrat ke substrat lain. Contoh transglutaminase, alanin transminase, DNA metiltransferase. 3. Hidrolase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis biologis. Contoh enzim-enzim pencernaan seperti amilase, sukrase, tripsin, renin, lisosin, dan lain-lain. 4. Liase adalah enzim yang memutuskan ikatan rangkap kimia pada substrat. Contoh karbonik anhidrolase, ornitin dekarboksilase. 5. Isomerase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan isomer suatu senyawa tunggal. Contoh protein disulfidat isomerase. 6. Ligase atau sintetase adalah enzim yang menggabungkan dua buah molekul secara kovalen. Contoh piruvak karboksilase, asetil-koat karboksilase. Materi 2 yaitu mekanisme kerja enzim. Cara kerja enzim dijelaskan dalam dua teori, yaitu teori gembok dan kunci lock and key dan teori kecocokan terinduksi inductive. 1. Teori gembok dan kunci. Menurut teori ini, enzim dan substrat dimisalkan sebagai gembok dan kunci. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja, dengan berikatan pada sisi aktif. 2. Teori kecocokan terinduksi. Menurut teori ini, A. Kofaktor atau aktifaktor enzim akan berikatan dengan sisi allosterik. B. Kofaktor mengubah bentuk sisi aktif agar dapat mengikat substrat tertentu. C. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. D. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Materi 3 yaitu faktor yang mempengaruhi enzim. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim antara lain adalah konsentrasi enzim dan kofaktor, konsentrasi substrat, konsentrasi inhibitor, suhu, dan pH. Pengaruh konsentrasi zat-zat yang berhubungan dengan enzim. 1. Konsentrasi enzim yang lebih besar dari substrat akan mempercepat laju reaksi atau mempercepat pembentukan produk. 2. Konsentrasi substrat yang lebih besar dari enzim akan menimbulkan konsentrasi substrat jenuh atau laju reaksi maksimum yang menyebabkan ada substrat yang tidak dikatalisis. 3. Konsentrasi inhibitor yang besar akan memperlambat laju reaksi atau menghambat pembentukan produk. Cara mencegah inhibitor menghambat pembentukan produk adalah dengan meningkatkan konsentrasi enzim, kofaktor, dan substrat. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim, yaitu 1. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik substrat dan enzim meningkat, sehingga mempermudah keduanya saling berikatan. 2. Aktivitas enzim meningkat pada suhu optimum sampai suatu suhu maksimum, sekitar 40 derajat Celcius. 3. Suhu yang terlalu tinggi, di atas 40 derajat Celcius, menyebabkan enzim tidak bekerja karena struktur enzim rusak akibat mengalami denaturasi protein. Enzim yang mengalami denaturasi tidak dapat digunakan kembali. 4. Suhu yang terlalu rendah, di bawah 30 derajat Celcius, menyebabkan enzim tidak bekerja karena enzim mengalami inaktivasi. Enzim yang mengalami inaktivasi masih dapat digunakan jika suhu kembali normal. pH dapat mempengaruhi struktur protein pada sisi aktif, sehingga substrat untuk berikatan. pH optimum enzim berbeda-beda, dan jika tidak pada pH optimum, enzim dapat mengalami denaturasi protein. Contoh, enzim amilase bekerja pada pH netral agak basah, enzim peksinogen bekerja pada pH sangat asam, dan maltase bekerja pada pH basah. Materi 4 yaitu tahapan proses katabolisme. Proses katabolisme terdiri dari 3 tahapan, yakni 1. Tahap pencernaan.
Pada tahap pencernaan, molekul organik besar seperti lipid, protein, dan polisakarida dicerna menjadi komponen yang lebih kecil di luar sel. Tahap ini dilakukan pada sakpati, selulosa, atau protein yang tidak dapat langsung diserap oleh sel tubuh. 2. Pelepasan energi. Setelah dipecah, molekul-molekul tersebut kemudian diambil oleh sel tubuh dan diubah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, biasanya asetil koenzim A, yang melepaskan sejumlah energi. 3. Energi tersimpan. Energi yang dilepaskan kemudian disimpan dengan kotinamida adenin dinukleotida menjadi NADA. Materi 5 yaitu perbedaan katabolisme dengan anabolisme. Proses katabolisme dan anabolisme jelas berbeda. Berikut adalah beberapa perbedaan anabolisme dan katabolisme yang dapat Anda ketahui selain dari penjelasan di atas. Pada proses anabolisme, hormon yang berperan adalah hormon estrogen, insulin, hormon pertumbuhan, dan testosteron. Sementara itu, proses katabolisme akan melibatkan hormon adrenalin, kortisol, sitokin, dan glukagon. Perbedaan anabolisme dan katabolisme juga terletak dalam penggunaan energi dan oksigen. Anabolisme adalah proses yang tidak membutuhkan oksigen, tapi menggunakan energi yang cukup besar. Di sisi lain, katabolisme adalah proses yang membutuhkan oksigen dan melepaskan energi. Proses anabolisme umumnya terjadi saat tubuh beristirahat atau tidur, sedangkan katabolisme terjadi saat tubuh aktif atau membutuhkan energi. Reaksi anabolisme saat berolahraga dapat membentuk tubuh dan massa otot, sedangkan reaksi katabolisme bisa membakar lemak dan kalori. Materi 6 yaitu jumlah energi yang dihasilkan pada respirasi aerob dan anaerob. Pada respirasi aerob sejumlah 38 ATP dan respirasi anaerob sejumlah 2 ATP. Berikut adalah tabelnya. Materi 7 yaitu keterkaitan antara katabolisme gula, protein, dan lemak. Keterkaitan antara katabolisme karbohidrat dengan katabolisme lemak dan protein adalah karbohidrat mengalami proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron, hingga akhirnya menghasilkan ATP. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan diubah menjadi siklus Krebs. Gliserol akan diubah menjadi fosfogliseraldehid dan masuk pada jalur glikolisis. Protein akan dipecah menjadi asam amino dan mengalami deaminasi dan masuk sebagai asam pirufat, asetil-CoA, dan beberapa zat dalam siklus Krebs. Keterkaitan antara metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak antara lain sebagai berikut. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Glukosa akan memasuki proses glikolisis, menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat akan memasuki proses dekarboksilasi oksidatif, menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA akan memasuki siklus Krebs. Protein akan dipecah menjadi asam amino. Asam amino ini akan mengalami proses deaminasi atau transminasi untuk memecahkan gugus amoniak yang tidak berguna bagi tubuh. Setelah gugus amoniak dipisahkan, maka akan terbentuk berbagai senyawa yang kemudian dapat memasuki reaksi respirasi aerob dalam bentuk asam pirufat yang akan memasuki proses dekarboksilasi oksidatif, asetil-CoA yang akan memasuki siklus Krebs, asam alfa-ketoglutarate, asam suksina, dan asam oksaloaseta yang akan masuk ke dalam siklus Krebs. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan mengalami proses beta oksidasi sehingga menghasilkan asetil-CoA yang akan memasuki siklus Krebs, dan gliserol akan masuk ke dalam proses glikolisis dalam bentuk glisaldehid 3-fosfat. Selanjutnya, dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, serta siklus Krebs akan menghasilkan NADA dan FADA
yang kemudian masuk ke dalam proses transport elektron dan menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir, kemudian menghasilkan ATP. Sekian penjelasan tentang materi enzim yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.